تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu ada di dalam lindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Ahad kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini, dan mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju tempat ini, hadir dan duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita, kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya hormati, ada satu riwayat yang datang dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uzziba ahlu qaryatin wa fiha thamaniyata asyara alfi abidin amilin." Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada satu kampung uzziba, diazab itu kampung. Jadi seluruh penduduknya itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha samaniyata asyara alfi abidin amilin. Padahal di kampung itu ada 18.000 ahli ibadah. Jadi bukan tanggung-tanggung, di kampung itu ada 18.000 yang ahli ibadah. A'maluhum a'malul anbiya. Nah, mereka yang ahli ibadah ini, yang 18.000 ini, amalnya a'malul anbiya, sama dengan amalnya para nabi. Sholatnya kayak sholat nabi, zikirnya kayak zikir nabi. Jadi ibadahnya sama dengan ibadahnya para nabi. Qalu ya Rasulullah kaifa dzalik? Kemudian para sahabat pun bertanya, "Ya Rasul, bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana satu kampung itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal di kampung itu ada 18.000 ahli ibadah? Kok bisa ada 18.000 ahli ibadah, tapi kampung itu tetap diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala?" Faqala alaihi salatu wassalam, "Lam yakunu yaghdabuna lillahi ta'ala wa la ya'muruna bil ma'rufi wa la yanhauna 'anil munkar." Penyebab atau sebab diazabnya kampung itu oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun di kampung itu ada 18.000 ahli ibadah, adalah lam yakunu yaghdabuna lillahi ta'ala. Mereka tidak pernah marah karena Allah Subhanahu wa taala. Melihat kezoliman di kampung itu, melihat kemaksiatan di kampung itu, berbagai macam kemaksiatan di kampung itu, la yaghdabuna,
mereka nggak pernah marah, diem aja. Khusyuk, tekun, cuma mikirin diri sendiri, ibadah. Dia zikir, dia sholat, dia zikir. Bodoh amat di kampung mau terjadi apa kek, mau maksiat apa kek, gitu. La ya'muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar. Nah, mereka para ahlul ibadah yang jumlahnya 18.000 orang ini la ya'muruna bil ma'ruf. Enggak pernah ngajak orang berbuat ma'ruf. Wa la yanhauna 'anil munkar, begitu juga tidak pernah mencegah daripada kemungkaran. Enggak pernah ngajak ibadah orang lain. Ngelihat kemungkaran, nggak pernah mau mencegah kemungkaran. Kemudian berbagai macam kemaksiatan, kezoliman di kampung itu, dia diem aja nih 18.000 orang ini. Dia mah hanya asik beribadah untuk diri. Itu tidak mikirin keadaan negerinya, tidak mikirin keadaan negaranya, tidak mikirin keadaan kampungnya. Fakullu man syahada munkaran min ahadin walam yanhahu fahuwa syarikun lahu fihi. Nah, siapa saja yang menyaksikan kemungkaran min ahadin dari seseorang walam yanhahu, dia enggak mau mencegahnya. Dia melihat kemaksiatan, dia melihat kezaliman, dia melihat manusia-manusia di kampung itu dengan berbagai macam kemaksiatannya. Walam yanhahu, dia enggak mencegah, dia diam saja. Fahuwa syarikun lahu fihi, maka orang yang diam itu termasuk adalah orang yang berbuat kemungkar. Kira-kira bisa dipaham nggak? Contoh, misal nih, di kampung kita ada prostitusi apa namanya itu. Misal kampung kita ada prostitusi, bodo amat, bukan gua ini, bukan keluarga gua ini yang ngelakuin di situ. Gua mendingan gua ibadah buat nyelamatin diri gua. Zikir, sholat, tidak peduli dengan kemungkaran. Walaupun dia ibadah sekhusyuk apapun, dia zikir sekhusyuk apapun, tapi dia tidak mencegah kemungkaran yang ada di kampungnya, maka sama orang itu dengan berbuat kemungkaran sendirinya. Kira-kira bisa dipaham nggak? Ini kemaksiatan. Makanya ada orang yang ketika melihat kemungkaran, mereka bikin aksi. Dia demo, dia apa untuk mencegah kezaliman dan mencegah kemungkaran. Nah, tapi kalau ada orang ahlul ibadah, berapapun jumlahnya di kampung itu, kemudian dia cuman asik doang, cuman asik dengan berbagai macam ibadahnya, dengan berbagai macam amalnya, tapi dia tidak peduli dengan kemungkaran yang ada di kampungnya, maka orang yang seperti ini sama dengan orang yang berbuat kemungkaran. Contoh, kal mustami'i lil ghibati fahuwa syarikun ma'al mughtab. Sama dengan orang yang mendengar orang yang gibah. Ada orang datang ke kita nyeritain kejelekan orang lah, kita mah nggak ngomong apa-apa nih, dengerin doang. Jadi orang lain tuh datang ke kita ngobrol soal begini, pokoknya kejelekan dan keaiban serta kekurangan orang lain dia ceritakan sama kita. Udah, kita mah cuman mustami, kita cuman dengerin. Nah, dosanya sama itu. Ya tuh, perhatikan tuh. Padahal kita nggak ngapain. Kagak ngomong, kita kagak apa, meneng aja sambil ngerokok ngopi, dengerin omongan dia itu. Iya. Nah, kenapa dosanya sama? Karena kita asing dengerin, bukan kita cegah, bukan kita bilangin bahwa ghibah itu dosanya gede, udah jangan ngomong gitu depan gua dah. Maunya kan begitu kita tuh. Ini enggak, kita malah apa? Malah asing denger. Oh, kalau gitu begitu ya. Oh, ini dia. Tuh, lihat tuh. Wa kadza kullul ma'asi mathalan man jalasa fi majlisis surbi fa huwa fasikun wa illam yashrab.
Dan begitu juga keseluruhan maksiat. Contoh, man jalasa fi majlisis syurbi. Siapa orang yang duduk di tempat minum-minuman. Di tempat apa? Fahuwa fasikun. Maka orang yang duduk di tempat minuman itu adalah fasik. Wa illam yashrab. Sekalipun orang itu nggak ngikut apa? Nggak minum, enggak. Oh, gue mah nggak enak sama teman gue ini nemenin doang ini. Nggak minum, nggak nyolek-nyolek botol, nggak megang gelas, nggak nenggak. Cuman kagak enak sama siapa? Nggak enak sama teman. Karena gue sering dibeliin rokok misalnya. Ah ini nih. Man jalasa fi majlisi syurbi fahuwa fasikun wa illam yasrab. Maka siapapun yang duduk bareng-bareng di tempat-tempat minuman fahuwa fasikun, maka itu orangnya fasik. Wa illam yasrab, sekalipun dia enggak ikut bukannya kita mencegah, bukannya kita bilangin teman kita udahlah, kita udah tua ini, masya Allah, apa manfaatnya sih kita minum-minuman, paling mabok juga kita gimana? Nggak ada manfaatnya yang kita dapetin juga dosa. Tuh. Nah, bukan kita bilangin begitu, bukan kita mencegah begitu, tapi malah kita apa? Duduk bareng-bareng, kita nggak minum sama sekali, dosanya sama dengan orang yang ma'udzubillahi min. Oh, jadi kalau kita udah tahu, udah. Jadi kalau udah kita tahu, asal kita diajak, kita nolak. Ada lagi yang berpendapat setelah begini, udah daripada gua minum kagak minum dapat dosanya sama, mendingan gua apa? Ini yang parah nih. Udah, nenggak kagak nenggak ya gua dosa juga. Udah daripada begitu terlanjur, mendingan apa? Wah, ini dia nih. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala qulna ya Rasulullah alla na'mur bil ma'rufi hatta na'mala bihi kullah wa alla nanha 'anil munkari hatta najtaniba kullah. Ya Rasul, apakah ketika saya ingin amar ma'ruf mengajak orang berbuat baik, apakah ketika saya ingin mengajak orang lain untuk berbuat baik, apakah saya harus ngerjain kebaikan itu dulu semuanya? Kira-kira bisa dipahami pertanyaannya. Ya Rasul, kata sahabat, ketika saya ingin amar ma'ruf, ketika saya ingin mengajak orang lain berbuat baik, apakah saya harus lebih dulu ngerjain semuanya itu kebaikan atau bagaimana ini ya Rasul? Dan apakah ketika saya ingin mencegah orang lain dari kemungkaran, apakah saya juga harus menjauhkan seluruh kemungkaran itu? Jadi ada dua pertanyaan. Ketika kita mengajak berbuat baik kepada orang lain, apakah kita ini harus ngerjain kebaikan dulu apa enggak? Ketika kita ingin mencegah orang berbuat kemungkaran, apakah kita harus menjauhkan kemungkaran itu semuanya? Qala bal murru bil ma'rufi wa illam taf'alu bihi kullahu. Kata Nabi, perintahkanlah kalian, berbuat ma'ruflah kalian kepada orang lain, wa illam taf'alu bihi kullah, sekalipun kamu belum melakukan kebaikan itu semuanya. Kira-kira paham? Oh, iya. Kalau nungguin kita bener banget, sampai kapan kita bener? Enggak kira-kira itu? Iya, sholat kita juga belum bagus, puasa kita belum, ibadah kita juga belum Kalau nungguin kita berbuat kebaikan keseluruhannya, barulah kita mengajak orang lain. Sampai kapan kita bisa ngajak orang lain berbuat baik? Wanhau 'anil munkari wa illam tajtanibuhu kullahu. Dan laranglah orang-orang yang berbuat kemungkaran sekalipun kamu sendiri belum mampu menjauhkan keseluruhan kemungkaran itu. Bisa lagi dipaham nih. Jadi silakan kita mengajak berbuat kebaikan sekalipun diri kita itu belum
belum baik. Silakan kita mencegah kemungkaran sekalipun diri kita juga belum mampu menjauhkan kemungkaran. Jadi masih remeng-remeng kita ini. Tapi tetap amar ma'ruf nahi munkar. Fal fa'ilul munkar an-nahyu anil munkari hatta la yajtami insnani. Tekan saudara. Maka orang yang melakukan kemungkaran, kemudian dia diem aja melihat kemungkar, dosanya jadi berapa itu? Lihat. Saudara masih melakukan kemungkaran nih. Kemudian saudara melihat kemungkaran, saudara diem aja. Kira-kira saudara dapat berapa? Iya, jatami'u isnani, akhirnya 2 dapat dosa. Saudara melakukan kemungkaran, satu lagi dosa saudara diem aja melihat apa? Kemungkaran. Kama yuqalu khuzu aqwalal alim as-su'a wa la ta'khuzu fi'lahu. Ada pepatah begitu mengatakan. Ambillah ucapan-ucapan nasihat orang alim sekalipun orang alimnya itu buruk. Yang kita ambil apa aja? Lihat. Ambillah perkataan-perkataan, ucapan-ucapan orang alim sekalipun orang alim itu buruk. Wala ta'khuzu fi'lahu. Jangan kamu ambil kelakuannya, jangan kamu ambil perbuatan. Yang kamu dengarkan, yang kamu pakai, yang kamu lihat itu, yang kamu ambil itu apanya? Ucapannya. Contoh. Kita ketemu orang alim. Kita ngelihat orang alim. Pada pandangan kita, dalam kehidupannya sehari-hari, ini orang alim kagak beres. Ini orang alim kelakuannya ini kayaknya ngelanggar agama. Tapi kalau ngomong, kalau bicara, kalau nasehatin, ucapannya cakep buat kita. Yang kita lihat orangnya apa ucapannya? Ucapannya. Ya. Telur keluar dari mana, saudara? Telur ayam keluar dari mana? Hah? Tai ayam keluar dari mana? Sama-sama tuh ya? Sama-sama keluarnya dari apa? Iya, tapi kalau telur kita ambil nggak? Nah, sekarang juga tai diambil juga, saudara, buat pupuk. Sekarang juga ambil pupuk. Kata qaul Allah begitu. Huzu aqwalal alim as-su'a wa la ta'khuzu fi'lahu. Ambillah ucapan-ucapan orang alim sekalipun orang alim itu pada pandangan kita jelek, wa la ta'khuzu fi'lahu, tapi jangan ambil perbuatan, artinya jangan ditiru kelakuannya kalau memang kelakuannya itu jelek. Tapi nasihatnya yang cakep-cakep buat diri kita tetap kita ambil. Li'anna qawlahu minal haqi wa fi'lahu minas syaiton. Karena kalau ucapannya yang benar-benar itu datang itu dari Allah. Tapi perbuatannya yang kagak benar itu datang dari setan. Kira-kira bisa dipaham gini. Nah, jadi intisari dari pengajian kita, ketika kita melihat kezaliman, ketika kita melihat kemungkaran, ketika kita melihat ketidakadilan, ya, baik itu terjadi di kampung kita, di desa kita, di daerah kita, di negeri kita, maka berupayalah walaupun tidak bisa berbuat seperti orang lain, maka minimal bencilah kita karena Allah dengan segala kemungkaran. Misal di Irak nih, misalnya di Irak. Di Irak banyak rakyat Irak. Kemudian misalnya pemimpin Irak itu zalim. Pemimpin Irak itu tidak adil. Maka rakyat Irak kalau dia diem aja dengan kezaliman pimpinannya, dia diem aja dengan ketidakadilan pimpinannya, maka seluruh rakyat Irak itu seolah-olah mendukung
zaliman. Kira-kira bisa dipahami ini ya. Begitu tuh. Nah, kemudian jangan menunggu kita menjadi benar-benar orang yang baik untuk amar ma'ruf. Sekalipun diri kita ini masih penuh dengan kesalahan, diri kita masih terkadang berbuat dosa, diri kita masih terkadang berbuat kekhilafan, tetaplah kita beramar ma'ruf, artinya mengajak orang berbuat baik. Adapun orang lain mengembalikan ucapan kepada kita, lu aja belum benar. Biasa begitu tuh. Biasanya kalau kita belum benar, kita ngajak orang lain ngaji, lu aja ngaji duluan, lu juga baru gitu tuh. Kita ngajak berbuat baik, lu juga belum Kita ngajak orang berbuat benar, kata mereka, lu juga belum benar. Nah. Jadi jangan sampai nungguin kita menjadi orang benar sampai kapan. Pertanyaannya sampai kapan kita menjadi orang benar? Paling-paling juga cuman perasaan kita udah menjadi orang benar. Lantaran kita tiap malam minggu ngaji. Padahal hakikatnya di luar malam minggu kan kita nggak tahu ya. Benar nggak kira-kira ini? Aduh kan main. Nah begitu juga ketika kita nahyil munkar, ketika kita ingin mencegah kemungkaran, jangan nungguin sampai kita meninggalkan seluruh kemungkar. Sampai kapan dalam hidup kita ini kita bisa mampu meninggalkan segala kemungkar? Tetap saja, walaupun kita belum benar, kita tetap amar ma'ruf. Walaupun kita terkadang masih melakukan kemungkaran, tetap kita berupaya untuk mencegah kemungkaran. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.